Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini pelakunya merupakan perwira TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel guys. Dimana kolonel tersebut merasa marah pada saat persidangan itu sedang berlangsung. Lalu dia mengamuk di ruang sidang dan dia membunuh istri beserta dengan hakim persidangan pada saat itu. Dan guys, kira-kira apa sih yang membuat dia sampai marah dan ngamuk di ruang persidangan tersebut? Yuk, mari kita simak videonya. Kisah ini guys berawal pada tahun 2005 di Surabaya. Ada seorang wanita bernama Eka Suwartini menggugat cerai suaminya yang bernama Muhammad Irfan Jumroni di Pengadilan Agama Sidoarjo. Eka Suwartini sengaja menggugat suaminya dikarenakan Irfan ini guys sudah tidak menafkahi bahkan tidak mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Dan Irfan ini sudah ketangkep basah atau kepergok telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 1984. Lalu mereka dikaruniai 2 orang putra. Tetapi guys, seiring jalannya waktu, usia pernikahan mereka di usia 17 tahun, disitulah mulai diuji rumah tangga mereka guys. Awalnya rumah tangga mereka ini sangat harmonis. Tetapi di usia 17 tahun pernikahan itu, Irfan mulai tergoda dengan wanita lain. Menurut informasi yang beredar guys, ternyata guys, wanita selingkuhan Irfan ini bekerja sebagai seorang perawat. Dan dia pun masih memiliki status pernikahan dengan orang lain. Bahkan guys, umurnya itu sendiri lebih tua dibandingkan dengan Eka Suwartini yang merupakan istri saya dari Irfan. Sejak Irfan mengenal dengan wanita itu, banyak perubahan yang dialami oleh Irfan guys. Irfan menjadi seorang yang temperamen, sering berkata kasar. Bahkan guys, dia tuh sering memukul bukan hanya kepada Eka, tetapi kepada anak-anaknya. Karena alasan itulah guys, Eka Suwartini ini pada tahun 2004 mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama di Sidoarjo. Dan pada tahun 2005 mereka ini sudah resmi bercerai. Ternyata guys, walaupun mereka ini sudah resmi bercerai, tetapi perselisihan antara Eka dengan Irfan ini tidak selesai sampai di situ aja. Irfan mengajukan gugatan harta gono gini kepada Pengadilan Sidoarjo sebesar 1 miliar rupiah. Tetapi guys, di sisi lain atau di pihak lain, Eka ketika mendapat gugatan itu, Eka langsung mengajukan gugatan balik kepada Irfan dengan aset yang diperkirakan 240 juta. Ternyata guys, Irfan ini sangat berambisi untuk bisa memenangkan persidangan mengenai harta gono gini tersebut. Bahkan guys, Irfan ini rela menjual mobilnya untuk bisa membiayai persidangan ini. Dan dia pun sering menanyakan kepada pengacaranya apakah dia bisa memenangkan persidangan tersebut. Dan pengacaranya pun meyakinkan Irfan bahwa Irfanlah yang akan menguasai dan dimenangkan oleh pengadilan mengenai harta gono gini tersebut. Jadi guys, sebelum hari atau di mana pengadilan itu memutuskan siapa yang menang antara Irfan atau Eka, ternyata guys, Irfan ini merasa gelisah, merasa khawatir bahwa dia itu akan kalah di dalam persidangan itu. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 September 2005 diputuskan tentang harta gono gini tersebut. Entah kenapa ya guys ya, pada hari dimana akan diputuskan siapakah pemenang dari harta gono gini tersebut, Irfan pada saat di ruang sidang ini terlihat guys sangat gelisah dia. Itu terlihat dari gerak-geriknya dia beberapa kali meminta izin untuk pergi ke toilet dan untuk menenangkan diri. Mungkin guys pada saat itu rasa kegelisahan atau rasa kekhawatiran dia, bahkan ketakutan kalah dari persidangan itu udah membuat dia semakin frustasi. Pada saat Irfan meminta izin untuk ketiga kalinya, ternyata dia itu bukan pergi ke toilet guys, melainkan dia itu pergi ke mobilnya dan membuka bagasi mobilnya. Lalu guys, dia mengambil pisau sangkur yang sudah dia siapkan di dalam bagasi mobilnya itu dan menyelipkan pisau tersebut di belakang bajunya. Lalu guys, Irfan pun kembali ke ruang sidang. Ketika majelis hakim sedang membacakan putusan, ternyata guys, benar saja di dalam penilaian majelis hakim bahwa harta gono gini yang mereka kumpulkan dan mereka gugat itu ternyata itu adalah merupakan harta bersama. Dan harta bersama itu wajib dibagi rata antara Irfan dengan Eka. Ketika mendengar putusan itu, tiba-tiba guys si Irfan ini berteriak, lalu dia berdiri. Dia mengatakan bahwa itu tidak adil dan dia mengklaim bahwa harta itu semua miliknya Irfan dan Irfan pun ingin menguasai sepenuhnya.
Dan Irfan meminta kepada majelis hakim untuk membacakan ulang mengenai putusannya. Lalu majelis hakim meminta kepada Irfan agar bertanya kepada pengacaranya. Ketika Irfan sudah bertanya kepada pengacaranya, tetapi guys, pengacaranya malah menyuruh Irfan itu untuk bersabar. Karena kan guys, Irfan hanya mendapat jawaban dari pengacaranya meminta Irfan untuk bersabar. Disitulah guys, emosinya Irfan ini meledak-ledak. Dia berteriak-teriak di ruang sidang. Dan nggak sampai di situ guys, Irfan tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil pisau sangkur yang sudah dia siapkan di balik bajunya. Dan dia langsung menghampiri Eka Suhartini. Dan disitulah guys, langsung jep, dia menusukkan pisau itu di punggungnya Eka. Saat Irfan melakukan penusukan kepada Eka, di hadapan banyak orang guys, seketika ruang sidang pun langsung ricuh. Dan sebagai hakim pengadilan agama yang bernama Ahmad Taufik, dia berusaha untuk melerai dan menenangkan kemarahan Irfan tersebut. Tetapi guys, hakim tersebut menjadi objek dan pelampiasan dari amarahnya Irfan. Irfan pun mengejar hakim itu dan menusukkan pisau sangkur itu berkali-kali ke tubuhnya hakim. Setelah Irfan melakukan penusukan kepada hakim dengan Eka Suhartini, dia pun langsung meninggalkan ruang sidang guys. Dan dua orang tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit yang bernama Rumah Sakit RSUD Sidoarjo. Tetapi guys, 10 menit ketika sampai di rumah sakit tersebut, Eka Suhartini nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara hakim pengadilan bernama Ahmad Taufik, dia meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit dikarenakan pendarahan yang sangat hebat. Berdasarkan hasil visum dari pihak rumah sakit, bahwa ditemukan Eka ini ada luka memar di dahinya dan luka tusukan yang berada di punggung kanannya serta pinggang kanannya dari Eka. Dan yang menyebabkan Eka ini meninggal pada saat Irfan ini menusukkan pisau ke punggungnya Eka, ternyata guys, pisau itu menembus rongga dadanya dari Eka. Dan pada akhirnya nyawa Eka tidak bisa diselamatkan. Kejadian ini membuat gempar seluruh masyarakat pada saat itu guys, karena telah mencoreng nama besar TNI Angkatan Laut. Ternyata Eka ini berasal dari keluarga besar TNI Angkatan Laut, dikarenakan ayahnya Eka juga merupakan mantan wakil gubernur Angkatan Laut, yaitu Laksamana I Sutoro. Di dalam persidangan guys, ternyata Irfan ini tidak pernah mengakui kesalahannya dia. Dia mengatakan bahwa kejadian itu terjadi atas kuasa Tuhan. Dan dikarenakan dia terbawa emosi, sehingga dia tidak sadar dalam melakukan hal itu. Dikarenakan pengakuannya Irfan seperti itu, Irfan sempat dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan. Pada saat melakukan tes kejiwaan itu, dan hasilnya ternyata Irfan itu tidak memiliki gangguan jiwa, dan Irfan bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada akhirnya Irfan divonis hukuman mati. Setelah pengadilan militer menjatuhi Irfan dengan vonis mati, disitulah guys, Irfan baru mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf kepada keluarga korban. Dan dia pun meminta maaf kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut, dikarenakan Irfan telah mencoreng nama baik, nama besar dari TNI Angkatan Laut. Dan Irfan pun meminta kuasa hukumnya untuk mengajukan banding agar vonis matinya itu bisa diganti dengan hukuman penjara. Kemudian kuasa hukumnya berupaya semaksimal mungkin sebanyak 2 kali. Dia mengajukan proses banding tetapi hasilnya masih dengan vonis mati. Dan untuk ketiga kalinya kuasa hukum mengajukan banding dan kali ini ke Mahkamah Agung. Akhirnya vonis itu bisa berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada beberapa poin dasar pembatalan vonis, yaitu pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang luar biasa, yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau orang banyak. Itulah guys kisah seorang kolonel yang memperjuangkan dan berambisi untuk mendapatkan harta sepenuhnya, sehingga dia rela menghabisi 2 nyawa dalam sekaligus. Semoga guys dengan kisah ini kalian bisa sedikit mengambil pelajaran. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?